di dalam panggilan persekutuan. Kami bersekutu menyembah Tuhan. Di dalamnya juga sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tapi sebelumnya waktu ini kami pakai untuk pemberitaan firman. Maka Tuhan tolong supaya hati kami, pikiran kami, waktu kami, semua yang ada pada diri kami hari ini, saat ini kami persembahkan dan kami fokuskan pada pemberitaan firman. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan ini dalam menyampaikan firman. Biarlah kebenaran firman yang disampaikan jangan kehendak dan hikmat manusia, tetapi kehendak Allah, sehingga firman itu berkuasa dan kami boleh hidup di dalamnya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita berdiri dan kita membacanya secara berbalas-balasan. Saya ayat ganjil, lalu Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Mulai dari ayat 5. Firman Tuhan di bawah dua perikop, yaitu beberapa nasihat dan Tuhan dan hamba. Ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya? Aku berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kembali. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita memeliharanya itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan bicara tentang menjadi hamba Tuhan yang taat dan rendah hati. Menjadi hamba Tuhan yang taat dan rendah hati. Bapak Ibu, apa itu hamba? Apa itu hamba? Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu dibilang abdi atau budak belia.
Yang kedua dipakai sebagai kata ganti. Kata ganti saya. Itu artinya untuk merendahkan diri. Atau juga kata ganti yang sangat tidak lazim yang selalu dikatakan untuk menjawab pertanyaan seseorang, yaitu dikatakan ya Tuhan. Hamba sebagai budak belia itu adalah makna dasar dan secara literal atau secara harfiah itu bicara tentang hamba yang mengacu pada orang yang memiliki status sosial yang rendah atau terikat oleh kepemimpinan. Itu kita lihat di zaman perjanjian lama banyak. Abraham punya, lalu banyak bangsa Israel ketika mereka merebut satu kota, mereka ambil orang-orang untuk dijadikan hamba. Dan hamba itu tidak punya hak. Lalu hamba sebagai kata ganti saya dalam konteks itu berarti hamba digunakan untuk menunjuk pada diri sendiri dan seringkali dalam situasi yang membutuhkan kerendahan hati atau pengakuan akan perbedaan status seperti bahasa sehari-hari atau dalam konteks keagamaan. Itu berarti bicara tentang saya sebagai hamba Tuhan. Atau juga yang tidak lazim biasa digunakan untuk menjawab pertanyaan dari orang yang sangat dihormati, yang sering kita bilang ya Tuhan, ya bos, dan lain sebagainya. Itu menunjuk kepada rasa hormat yang mendalam dan bicara tentang kepatuhan. Lalu mari kita melihat itu dalam pandangan hamba, dalam pandangan dunia. Mari kita lihat hamba yang dimaksud dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5 sampai 10. Apa hamba menurut Lukas 17 ini? Hamba di sini adalah pribadi yang harus hidup untuk melayani. Pribadi yang harus hidup untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jadi kalau dalam konteks di zaman Tuhan Yesus, hamba itu diartikan sebagai doulos. Artinya milik penuh tuannya. Hidupnya bukan miliknya sendiri lagi. Itu hamba menurut Lukas 17. Artinya bahwa seorang hamba yang tidak memiliki kehendak pribadi, seluruh hidupnya diarahkan untuk melakukan kehendak Tuannya. Pertanyaannya, siapa Tuannya? Siapa Tuannya? Tuhan atau dunia? Dunia di sini bukan berarti bahwa ciptaan ini ya, bumi dengan segala isinya, bukan itu yang dimaksud dunia. Kalau tuannya adalah dunia, dunia yang dimaksud di sini adalah sistem kehidupan yang dikuasai oleh kegelapan dan dosa. Itulah dunia yang saya maksudkan. Sistem kehidupan yang penuh dengan dosa dan kegelapan, dan itu tuannya adalah iblis
pasukannya adalah setan-setan. Jadi sekarang ini tuannya siapa? Tapi dalam konteks rohani, dalam konteks kita saat ini sebagai anggota GKO Gracia Deo Oksibil, kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Kita hidup bukan untuk mengejar kehendak pribadi kita, tetapi kita hidup untuk melakukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, siapa itu hamba? Kadang orang mempersempit istilah hamba atau hamba Tuhan itu hanya pada orang-orang atau pendeta, penginjil dan lainnya. Dipersempit hanya dilakukan hamba itu adalah para penatua, para majelis. Tetapi rupanya hamba yang dimaksud dalam Alkitab adalah semua orang yang percaya Kristus adalah Tuhan. Dan saya selalu katakan bahwa yang menjadi kepala gereja di GKO Gracia Deo Oksibil adalah Tuhan. Berarti kita adalah hamba Tuhan. Baik saya sebagai pendeta, Bapak Ibu majelis, dan kita semua anggota jemaat, kita adalah hamba Tuhan. Berarti kita tidak lagi memiliki hak atau kehendak pribadi. Kita hidup diarahkan untuk melakukan kehendak Allah, dan kita harus melakukan. Maka saya ingin kita melihat perbedaan antara hamba Tuhan dan hamba dunia. Mari kita sama-sama lihat perbedaannya di mana. Kalau hamba Tuhan, dia hidup untuk Allah. Hamba Tuhan, dia hidup untuk Allah. Kalau hamba dunia itu dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk keinginan dunia. Mari kita periksa diri kita. Saya hamba Allah. Saat ini saya hidup untuk Allah, atau saya hidup untuk diri sendiri, atau saya hidup untuk keinginan dunia. Perbedaan yang kedua, kalau hamba Tuhan dia dipimpin Roh Kudus. Kalau hamba dunia dia dipimpin hawa nafsu dan keinginan dunia atau keinginan dosa. Mari kita tanya diri, kalau saya hamba Tuhan, siapa yang saat ini sedang pimpin hati saya? Yang sedang duduk di tahta hati saya itu siapa? Kalau Roh Kudus, maka pasti kita akan menjadi hamba Tuhan yang taat, hamba Tuhan yang rendah hati. Tapi kalau yang saat ini duduk di tahta hati kita adalah aku, berarti tunggu dulu, kita bicara dulu. Tidak serta-merta saya harus pergi gereja. Ke gereja saya mau dapat apa? Di gereja untuk apa? Kan begitu. Kalau itu tahta hati saya sudah duduk. Karena dia mengandalkan logika. Untuk menyembah Tuhan, kira-kira apa untungnya? Kalau melayani Tuhan, apa untungnya bagi saya? Kalau itu tahta hati yang dikuasai oleh pribadi atau ego. Atau kalau dikuasai tahta hati kita sudah dikuasai iblis, berarti itu sudah kekerasan hati, kebebalan, dan dia akan menjauh dari Tuhan. Maka mari kita periksa diri kita. Kita dipimpin Roh Kudus atau dikuasai hawa nafsu atau keinginan dosa. Kalau dipimpin Roh Kudus, maka kita hidup menurut kehendak Allah. Kalau kita dipimpin oleh aku,
maka kita dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau kita dipimpin oleh, kalau tahta hati kita dipenuhi oleh iblis, maka keinginan kita adalah menuju kepada dosa. Lalu perbedaannya lagi, kalau hamba Tuhan tujuannya untuk kemuliaan Allah. Semua hidup, saya selalu katakan, semua hidup kita, semua ibadah kita, semua tindakan pekerjaan dan usaha kita harus berpusat pada Kristus dan kemuliaannya. Kalau hamba dunia, tujuannya untuk kepuasan diri sendiri, tujuannya untuk materi. Saya tidak bilang tidak harus kita cari materi, tidak, itu berkat Tuhan. Tapi yang salah adalah memuaskan diri sampai lupa pada Tuhan, fokus pada materi, lupa pada Tuhan. Jadi kita cari materi, ujungnya harus Tuhan. Itu tujuannya. Materi, harta, kekayaan, kepandaian, dan segala macam yang ada pada diri kita, ujungnya adalah supaya saya bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Lalu perbedaan yang terakhir, masih banyak, tapi saya hanya bawa 4 saja. Perbedaan hamba Tuhan, buahnya itu adalah kekudusan, buahnya adalah damai, buahnya adalah sukacita. Kalau hamba dunia, buahnya adalah kekosongan, dosa, kebinasaan. Itu hasil yang akan dihasilkan oleh hamba Tuhan dan hamba dunia. Kalau hamba Tuhan pasti dia akan menjaga kekudusan hidupnya. Dia akan menjauh dari segala bentuk dosa. Hidupnya akan penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Sekalipun dia ada di dalam kesusahan, sekalipun dia ada di dalam kesedihan. Karena dia hamba Tuhan, dia akan tetap bersukacita dalam setiap keadaan, baik suka, baik duka. Tapi kalau hamba dunia, dia akan merasa kosong hidup. Dia akan merasa bahwa kalau belum memenuhi keinginannya, dia tidak akan bersukacita. Dan apapun caranya yang dia kejar adalah hasil, maka segala cara dihalalkan untuk keinginannya. Maka dosa ujungnya adalah kebinasaan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi hamba Tuhan. Kita menjadi hamba Tuhan supaya kita bisa bertindak, supaya kita bisa berlaku seperti seorang hamba Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi hamba Tuhan yang taat? Bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba Tuhan yang taat? Mari kita lihat. Kita lihat mulai dari sikap terhadap firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang taat, sikapnya terhadap firman Tuhan adalah dia akan mendengar firman Tuhan. Dia akan merenungkan firman Tuhan. Dia akan melakukan firman Tuhan. Dia akan hidup selaras dengan kehendak Allah di dalam firman. Sekarang ini kita sedang mendengar firman Tuhan, karena bisa saja kita ada di dalam tapi kita tidak dengar firman. Sekarang ini kita sedang renungkan firman Tuhan. Kalau hamba yang taat, dia akan dengar, dia akan renungkan, dia akan lakukan, dia akan hidup sesuai dengan. Tapi kalau hamba yang tidak taat, dia dengar firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Dia lebih pilih untuk ikut kehendak
daripada kehendak Allah. Itu sikap terhadap firman. Lalu ketaatan di dalam pelayanan. Apa yang dia lakukan sebagai hamba Tuhan yang taat? Dia melayani dengan rendah hati. Dia tidak akan mencari pujian manusia. Dia tidak akan, karena semua itu dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dia bekerja seolah-olah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kita sekarang ada di mana dalam pelayanan? Apakah kita sudah melayani dengan rendah hati? Apakah kita tidak mencari pujian? Atau wah hebat ya, khotbahnya bagus. Saya hampir sering terjebak dengan hal ini. Sangat hampir terjebak dengan hal ini. Beberapa kali saya khotbah kita mati tempat Bapak Seni, Bapak KMB. Beberapa anggota KMB selalu ketemu saya. Aduh Pak Pendeta, terima kasih. Khotbahnya sangat bagus. Saya hampir terjebak di sini. Khotbahnya sangat aplikatif, khotbahnya sangat tinggi. Saya hampir terjebak. Tapi saya hanya bilang, itu karena Tuhan. Hampir terjebak. Ibu juga sering bilang ke saya, ada yang bilang khotbah Bapak bagus. Saya hampir terjebak. Tapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan ketika renungkan bukan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau hamba yang tidak tahu, dia melayani hanya untuk kepentingan diri, melayani untuk mencari nama besar, jabatan, keuntungan pribadi, itu yang dia akan lakukan. Ketika saya melayani di GKO ada nggak yang saya dapat dan lain sebagainya. Lalu kita lihat bagaimana relasinya dengan Tuhan. Relasinya dengan Tuhan, kalau hamba yang taat, dia jadikan doa penyembahan firman sebagai dasar hidup. Hubungan pribadi dengan Tuhan sangat erat. Kita saat ini dalam ibadah-ibadah keluarga, saya sedang dalam sistematika itu, kita sudah selesai bicara doa. Saat ini kita sedang bicara ibadah di dalam keluarga. Maka ini kalau relasi kita dengan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita jadikan doa penyembahan firman sebagai dasar hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan pasti baik. Tapi kalau hamba yang tidak taat, hubungan dengan Tuhan dingin, lalu dia mengandalkan kekuatannya sendiri daripada kekuatan Roh Kudus. Masih ada ini. Saya bisa kok, saya mampu. Lalu bagaimana buah kehidupannya? Kalau hamba yang taat, dia akan menghadirkan buah-buah roh. Kalau hamba yang tidak taat, dia akan menunjukkan perbuatan tadi. Iri hati ada di sana, amarah ada di sana, kesombongan ada di sana, keinginan daging ada di sana, cinta uang ada di sana. Lalu respon terhadap panggilan Tuhan apa? Kalau hamba yang taat, ini aku, utuslah aku. Hamba yang taat, dia mau siap untuk dipakai. Panggilan kita sebagai gereja itu ada 3. Pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Setiap hari Minggu, setiap hari Kamis, Jessica bikin itu begitu bagus, ditulis ibadah ini, ibadah keluarga, lalu kita bagikan dulu. Apakah itu hanya panggilan manusia? Itulah panggilan Tuhan. Dibuat, didesain sedemikian bagus, dikirim di dalam grup. Itu panggilan Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita taat, maka pasti kita akan merespon. Saya datang Tuhan. Itu panggilan Tuhan. Bukan panggilan pendeta, bukan panggilan penatua, bukan panggilan dari Jessica, tetapi itu panggilan Tuhan. Hari Kamis ibadah jam segini, tempat ini, alamat itu panggilan Tuhan. Karena itu kalau hamba Tuhan taat, maka dia akan respon panggilan itu
dan dia bilang, ini aku tidak memenuhi panggilan. Tapi kalau dia akan menolak, dia akan berdalih, dan dia akan mencari alasan apapun untuk menemukan kebenaran itu supaya tidak berniat beribadah. Saya pernah bilang, kalau kulit gula-gula tinggal di bangku, ketika kita bangun pulang sampai rumah kita ingat kayaknya tadi saya belum buang kulit gula-gula, kita tidak akan balik. Tapi kalau HP tinggal, kita sampai rumah lupa begini, pasti kita balik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa HP itu berharga. Tuhan lebih berharga dari HP kita. Karena itu ketika kita dipanggil, respon kita adalah cari kita tanpa alasan. Saya selalu ulangi-ulangi, tidak ada alasan. Titik. Lalu arah hidupnya bagaimana? Arah hidupnya adalah hidup dipimpin Roh Kudus, setia sampai akhir, dan dia akan memperoleh mahkota kemuliaan. Itu janji. Kalau hamba yang tidak taat, akhir hidupnya adalah kehampaan, tersesat jauh dari Tuhan, dan bisa berakhir pada kebinasaan. Maka sebagai hamba Tuhan yang taat, baiklah kita hidup berpusat pada Kristus, tunduk pada kebenaran firman Tuhan, menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita sebagai hamba Tuhan yang tidak taat, hidup kita berpusat pada diri sendiri, kita mengabaikan firman Tuhan, dan akhirnya kita akan kehilangan arah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hamba yang taat. Dan mari kita lihat hamba yang rendah hati dan hamba yang sombong. Dalam sikap sehari-hari, hamba Tuhan yang rendah hati adalah dia yang menyadari bahwa semua itu berasal dari Tuhan, termasuk hidup ini. Itu semua adalah berasal dari Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Dia akan terus bersyukur setiap hari. Dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan yang sombong, dia menganggap bahwa semua keberhasilan itu berasal dari dirinya sendiri. Dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Lalu dalam pelayanan, hamba Tuhan yang rendah hati, dia akan melayani dengan kasih tanpa pamrih. Dia akan fokus pada kemuliaan Tuhan. Hamba Tuhan yang sombong, dia melayani untuk mencari pujian, mencari popularitas, dan mencari keuntungan pribadi. Relasi dengan sesama di dalam berjemaat, merangkul, mendengar, dia akan membangun jemaat. Tapi kalau yang sombong, dia akan merendahkan, dia akan memanfaatkan, atau bahkan dia akan menguasai. Lalu bagaimana menghadapi pujian dan kritik? Hamba Tuhan yang rendah hati, dia menerima pujian dengan rendah hati dan mengembalikan semuanya itu kepada kemuliaan Tuhan. Siap dikoreksi. Kalau hamba Tuhan yang sombong, dia haus akan pujian, tidak tahan terhadap kritik, mudah marah kalau ditegur. Gaya hidupnya bagaimana? Gaya hidupnya sederhana, gaya hidupnya transparan, terbuka, dan menjadi surat hidup. Lalu dia menjadi teladan. Itu hamba Tuhan yang rendah hati. Hamba Tuhan yang sombong, hidupnya berlebih, mementingkan diri sendiri, tidak konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Ngomong lain, tindakannya lain. Lalu doa dan firman. Hamba yang rendah hati, dia tekun berdoa, dia bergantung penuh pada firman
Tapi kalau hamba yang sombong, dia jarang berdoa. Lalu dia lebih mengandalkan kecerdikan atau kekuatan. Saya punya pengalaman. Kita di KO itu sudah dalam 1 tahun ada buku almanak. Kadang-kadang terjebak. Kan ada almanak nanti naik mimbar. Jadi tidak persiapan seadanya. Kan ada almanak tinggal naik lihat baca. Oh sudah selesai. Lalu hari Minggu naik mimbar tanpa ada persiapan, tanpa ada doa. Tapi saya bersyukur ada di kamu karena harus dipersiapkan, dipresentasikan, disampaikan di dalam jemaat, di dalam persiapan majelis. Artinya bahwa firman Tuhan ini harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai kita terjebak dan pintar saya bisa. Lalu apa yang dihasilkan dari hamba Tuhan yang rendah hati dan hamba Tuhan yang sombong? Sama. Dia menghasilkan sukacita dan sejahtera, kasih, kesatuan dan pertumbuhan. Tapi kalau hamba Tuhan yang sombong, dia hanya perpecahan, iri hati, perselisihan, bahkan dia akan menjauhkan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menilai diri kita sendiri. Siapa saya dan siapa Tuhan saya? Jika Tuhan menjadi Tuhan kita, maka kita sadar segala sesuatu itu dari Tuhan. Kita melayani dengan tulus demi kemuliaan Kristus. Kita hidup sederhana, terbuka, bahkan siap untuk dikritik, siap untuk ditegur, tekun berdoa dan membaca firman Tuhan, serta menghasilkan buah-buah kehidupan yang membawa damai, kasih, dan pertumbuhan secara rohani. Tapi kalau hamba dunia, maka kita menjadi orang yang sombong. Kita lebih mementingkan atau menonjolkan diri sendiri, mencari pujian, keuntungan pribadi, dan akhirnya adalah menimbulkan perpecahan, iri hati, kedengkian, kekacauan yang berujung pada menjauh dari Tuhan. Karena itu saya katakan kepada kita, semua jemaat GKO Gracia di Oksigen adalah hamba Tuhan, dan kita bukan milik diri kita sendiri, tapi kita adalah milik Allah. Karena itu jadilah hamba Tuhan yang taat dan rendah hati, semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan kita. Ulang dalam